Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal masih ngebahas tentang kriteria perencanaan KP02, yaitu perencanaan bangunan utama pada bendung. Pada poin ke-10 yaitu metode pelaksanaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. 10.1 umumnya, misalnya pekerjaan untuk sebuah bendung dan bangunan-bangunan pelengkapnya, serta kenyataan bahwa bendung tersebut harus dibangun di sungai, memaksa kita untuk mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan selama pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang akan diterapkan harus diperiksa, dideskripsikan dengan jelas agar tidak menimbulkan masalah selama pelaksanaan. Ada dua metode yang dapat dipertimbangkan, yaitu pelaksanaan di dasar sungai dan pelaksanaan yang sama sekali ada di dasar sungai. Kemudian 10.2 yaitu pelaksanaan di sungai. Sungai harus dibelokkan selama pelaksanaan berlangsung. Untuk ini, sebagian dari sungai tersebut dikeringkan dan seluruh aliran sungai dibelokkan melalui saluran atau terowongan pengelak. Untuk merencanakan elevasi tanggul pengelak atau cover dam yang menutup sungai dan melindungi ruang kerja, maka kemungkinan menimpanya banjir dan banjir rencana selama pelaksanaan berlangsung harus ditentukan. Untuk mengukur risiko ini dapat digunakan grafik pada gambar 10.1 yang merupakan perhitungan risiko yang diterima selama umur bangunan. Umur sebuah saluran atau bendung pengelak biasanya 2-3 tahun bergantung kepada waktu pelaksanaan. Selama perencanaan, pemilihan metode pelaksanaan harus juga didasarkan pada kelayakan dan biaya. Nah, ini hal yang pentingnya. Dari sisi sudut keteknikan, biaya, dan kelayakan ini sangat amat penting teman-teman nih untuk dipertimbangkan. Kemudian dan tergantung pada keahlian pelaksana pekerjaan harus diputuskan metode mana yang hendak diikuti. Hal-hal yang harus dicek dan dipersiapkan selama perencanaan pendahuluan adalah 1. Tanggul pengelak, 2. Saluran atau terowongan pengelak, yang ketiga pembuang air atau drainase. Nah, berikut ini adalah grafik seperti 1, grafik untuk menentukan perhitungan resiko yang diterima. Pertama, di sumbu X-nya ini ada umur bangunan yang diinginkan D dalam tahun. Kemudian periode ulang rencana yang diperlukan T dalam tahun. Kemudian ada PR, perhitungan resiko yang diterima. Nah, ini tuh berdasarkan resikonya nih. PR ini berdasarkan perhitungan ya. Nantinya PR-nya dapat berapa dari rumus, kemudian umur bangunan yang diinginkan dalam tahun berapa. Misalkanlah umur bendung itu 50 tahun, maka nanti katakanlah 5%, maka periode ulang rencana yang digunakan adalah 1000 tahunan. Periode ulang rencana ya. Kemudian ini lanjutan dari ini yang harus dicek dan dipersiapkan selama perencanaan pendahuluan adalah kemudian jadwal pelaksanaannya, kemudian tersedianya bahan bangunan, debit maksimum sungai selama pelaksanaan, pengeringan atau dewatering lokasi pekerjaan. Berkenaan dengan jadwal waktu, kadang-kadang orang bisa bekerja di dasar sungai tanpa memerlukan terlalu banyak perlindungan dengan merencanakan pekerjaan itu menurut musim. Kebanyakan daerah di Indonesia mempunyai musim kering dan penghujan yang berlainan, dan dengan demikian terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam hal ini. Debit sungai. Pelaksanaan di tempat kering. Dalam banyak hal, metode pelaksanaan ini akan lebih disukai. Bangunan dibuat di luar dasar sungai, kemudian sungai dielakkan sesudah pelaksanaan selesai. Metode ini disebut pelaksanaan pada sudetan atau kopur. Resiko kerusakan yang diakibatkan oleh penggenangan ruang kerja lebih kecil. Ruang kerja kecil saja dan dijumpai sedikit saja hambatan pelaksanaan. Jika ternyata layak, maka metode pelaksanaan ini akan dipilih. Bahkan kalau biayanya mahal sekalipun, baik risiko kerusakan bahan maupun kerusakan lain selama pelaksanaan harus sedapat mungkin dihindari. Pembelokan aliran sungai setelah pembuatan bendung atau bendung gerak selesai dilakukan dengan tanggul penutup. Tanggul tersebut akan dibangun sedekat mungkin dengan mulut sodetan, guna mengurangi benda masuk air pada tanggul penutup selama pelaksanaan muka air. Guna mengurangi beda muka air pada tanggul penutup selama pelaksanaan muka air di depan bangunan utama yang baru harus dijaga agar tetap rendah dengan cara membuka pintu pengambilan dan melewatkan air sebanyak mungkin melalui pintu itu.
Tanggul penutup merupakan tanggul sementara saja jika tanggul permanen akan dibuat di tempat lain, mungkin lebih ekonomis. Oke teman-teman semua, itu dia poin ke-10 dari kriteria perencanaan KP02 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin, dan semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dapat terwujud dan terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya, amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.